narasumber kita ini. The one and only Fahmi Alfian. Selamat datang. Efeknya macam efeknya. Ini udah. Oke. Jangan berlebihan gitulah. Ilmu saya kan belum seberapa ya, apalagi pengalamannya. Enggak, kita Cuman ngobrol. ya, ini coba saya berbagi, tidak hanya cuma dari asumsi ya, atau asumsinya itu mungkin saya bagikan kenapa saya bisa berpikir seperti itu. Nah, dari situ mungkin nanti bisa kita pelajari bersama ya. Oke, sebelumnya mungkin terima kasih banyak sudah Mas Fahmi, kita menunggu. Saya tidak tahu ini sampai jam berapa. Gimana, Haris? Kita disclaimer dulu, kita bukan expert di sini, jadi nanti Iya, kita tolong penonton kita jangan baper ya. Maksudnya senior, iya, guru-guru besar kita jangan baper. Soalnya ini mau dapat, jangan take it personal ya. Pokoknya ini diskursus saja. Diskursus aja. Kalau kita ngomongin tentang regulasinya, nah makanya saya bawa modul ini tadi ya. Setelah belajar ilmu perundang-undangan itu, yang pertama kita pahami MEA atau Asian Economic Community ya, itu kan lebih ke traktat mungkin. Ya nggak, Riz? Kayaknya kan traktat dan maksudnya perjanjian antar internasional, antar negara-negara di ASEAN, multilateral kan, nggak cuma bilateral kan, tapi maksudnya ya satu komunitas di kawasan lah gitu. Sebenarnya kalau ini benchmarknya gampang, kita lihat Uni Eropa. Dan sebenarnya saya tuh berharap di sini tuh ada Kang Dani sebenarnya, karena kan kemarin udah sempat ke Eropa kan, jadi tahu persis sistemnya itu di sana seperti apa, kemudahannya itu seperti apa, seamlessnya itu kayak gimana, dan akhirnya transfer antar tenaga kerjanya itu semasif apa gitu loh. Sebenarnya itu jadi benchmark yang bagus sebenarnya. Idenya menurutku itu awalnya MEA itu. Punya kartu penduduk ASEAN nanti ya. Ya, lama-lama akan ke arah situ. Satu mata uang. Satunya. Dan menurutku ya kita kan udah tahu ya, di obrolan di belakang kita tuh udah sama-sama tahu kalau PDG itu nggak seret sebenarnya internship itu, ya kan? Kita udah kunci, udah pegang nih. Asosiasi profesi sebenarnya masih nggak tega lah ya kalau bilang nggak serap, nanti nggak enak kayak melawan negara. Oke lah, nggak tega lah kalau adik-adik juniornya ini nanti dikorbankan untuk jadi yang dapat regulasi itu. Tapi kalau kita lihat itu kan baru undang-undang kan, undang-undang itu. Nah ini kalau teori perundang-undangan ya, hierarkinya itu ya, itu kan masih jauh sebenarnya. Itu tuh baru level start Grundgesetz loh. Misalnya kayak kita lihat piramida lah. Undang-undang itu masih di atas banget. Sedangkan kita butuh banyak aturan untuk ke bawah. Harusnya itu, aku nggak tahu di undang-undang yang dulu itu apakah ada aturan peralihannya nggak? Maksudnya apakah harus dalam waktu sekian tahun dijalankan atau gimana? Itu ada Mi, kayaknya dulu ada deh. Nah, dulu ada tapi maksudnya macet gimana berarti? Nah, apakah habis itu udah nggak ada rapat-rapat lagi atau gimana? Nah, itu mungkin di cross check ke PDGI sih, karena menurutku asosiasi profesi yang mungkin dilibatkan secara langsung ke situ. Ya ini adalah aturan baru yang perlu disosialisasikan, dan sampai dengan sekarang juga di tataran pemangku kebijakan juga berbeda-beda kan pendapatnya kan, kita nggak ngerti. Nah, di dalam bacaan yang pernah tak kulik ya, jadi kan UU rumah sakit tahun 2009 yang kemudian menetapkan harus ada dokter tetap yang mereka, tapi tetap ada excuse boleh ada pegawai tambahan, itu berubah karena UU Cipta Kerja saat itu. Ini Omnibus Law ya. Ya, nah ini kemudian bagaimana ya kita sebagai tenaga kesehatan, ya mungkin ini adalah pertanyaan kita semua ya. Mungkin ada dokter gigi di sana yang praktek nih ya, praktek biasa aja. Dia nggak update tuh sama perkembangan MEA, dia nggak update sama perkembangan internship, dia juga nggak update sama perkembangan apapun di regulasi hukum kesehatan gigi Indonesia. Bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan ini, dan bagaimana kita mempersiapkan diri gitu, Mi? Maksudnya sebagai tenaga kesehatan, aku dewe nggak praktek sih, Mi. Cuman aku berusaha untuk menyampaikan aspirasi dan kemungkinan gitu sih. Ini aturan itu kan ada dua ya. Nah, ini ya aturan dan keputusan tuh beda ya. Ya kan, Haris kan. Antara regling dan bespeaking itu kan beda. Nah, kadang kita tuh ini agak bias di situ. Kita sama-sama nyebut itu aturan. Padahal idenya kita harus amankan aturan umum dulu. Baru kita ngomongin aturan yang kasuistis gitu loh. Kita nggak akan bisa bahas yang kasus selama yang umum belum ada.
Dan fiksi hukum itu nganggap ketika aturan itu rilis, semua orang wajib tahu, wajib patuh. Ya kayak aturan di jalan lah, nyala apa pakai lampu jauh, lampu di motor harus nyala terus. Kamu nggak pernah baca kan aturannya tuh pasal berapa atau undang-undang berapa, nggak pernah. Enggak. Tapi ya udah di jalan tiba-tiba disempet polisi aja, ya udah percaya aja lah gitu. Mau nggak mau harus kayak gitu. Ya jadi fiksi hukumnya kayak gitu. Nah tapi kalau aku lihat ya sebenarnya ya, yang lemah di kita itu, menurutku ini kalau misalnya emang masih ada waktu dan masih panjang sih waktunya kan, ya menurutku mesti harus memang diwacanakan dulu, gitu, biar kita sama-sama aware dan kemudian jadi siaga buat mengantisipasi gitu loh, atas segala kemungkinan ya, kemungkinan dibatalkan atau kemungkinan dilanjutkan gitu. Kalau masalah sikap, aku sejujurnya aku nggak mau ambil sikap sih. Kalau sekarang ya, karena konteksnya nanti bisa jadi akan berbeda. Dan apalagi ini direkam. Ini rekamannya nanti kalau disetel 10 tahun lagi, jawabannya akan beda lagi. Kalau politik kan nggak bisa kita kunci kan. Gitu, karena konteksnya itu situasional gitu. Jadi kalau menurutku, ya udah ini jadikan aja diskursus akademis. Persiapan kita lakukan adalah, ya udah kita harus mencari benchmark luas-luasnya sebanyak-banyaknya. Makanya kemarin aku bilang praktek satu tempat itu kayaknya notaris itu menerapkan itu, setahu loh. Notaris itu udah. Kemarin aku dapat cerita kok temanku atau ini ada yang kerabatnya notaris, dia tuh mau praktek di Jogja udah nggak bisa, udah penuh. Jadi mereka dia terpaksa harus di Purwokerto atau mana gitu. Jadi ada kuotanya gitu. Dan menurutku itu cocok sih kalau di Jawa itu loh. Maksudnya kita kan kalau kita bawa ke ini, kita kan mesti dasarnya konstitusi kan kalau bikin aturan kan, itu hak untuk sehat itu lebih dijamin daripada hak untuk kaya gitu. Karena aku lihat banyak yang meradang itu karena SP3 ini lebih ke arah ekonomi, padahal itu kan ekonomi itu nanti dulu, setelah sehat dulu, hak sehat dipenuhi dulu baru nanti ekonomi jalan. Nah kalau masalah aturan, kita balik lagi ke paradigma dari Ruskin ya kan, Haris, law is tools of social engineering. Menurutku, iya, ini social engineering menurutku. Jadi mau nggak mau masyarakat direkayasa atau paling nggak nakes di rekayasa, dimodifikasi gimana caranya biar mau nggak mau ya menyesuaikan gitu. Dan itu nggak salah. Itu possible and legal. Tapi sampai sekarang sih nggak ada sih social engineering yang berjalan. Paling hebat tuh ya Pak Soeharto dulu. 2 anak lebih baik. Itu udah masif ya. Kata 2 anaknya lebih baik. Ketika social engineering-nya jalan, ya sampai sekarang masih kebal. Kan masih newbie ya. Kita kan masih, kalau aku sih baru 2 tahun lulus, baru tahun gabung PDGI. Ya masih baru belajar jalan lah. Belum tahu dinamikanya, politiknya di dalamnya. Jadi aku belum bisa memetakan sih. Tapi yang jelas aku bilang, ACC profesi kita itu bukan penjilat ke pemerintah. Itu dulu yang aku lihat. Maksudnya kita masih sehatnya di situ. Maksudnya kita berani maju menyuarakan mayoritas dulu lah paling enggak. Tapi perkara mengayomi kan itu dulu ya, bisa menyuarakan mayoritas. Karena kalau kita pakai paradigmanya Jeremy Bentham, kan the greatest benefit for the greatest number. Jadi itu hukum yang paling bagus itu kalau memberikan manfaat buat banyak orang. Itu konsep keadilannya Bentham. Ya, Bentham, utilitarianism kan. Mereka kan pakai konsepnya itu. Kalau ya itu ada kelemahannya juga sih. Tapi seenggaknya menurutku ACC profesi kita masih komit gitu. Tapi nanti mengayomi kan belum tentu memuaskan. Nah, itu beda lagi. Memuaskan itu nanti ya tergantung powernya kita. Bargaining positionnya kita juga. Memuaskan bukan yang mana dulu juga ya? Ya kan ada banyak. Kalau pemerintah itu berkehendak, nah seberapa kuat kita bendung gitu loh. Tapi argumennya kalau ekonomi aku bilang lemah. Di konstitusi nggak ada hak orang kaya, itu nggak ada. Hak untuk kaya itu nggak ada. Haknya cuma hak boleh bekerja dan hak untuk sehat. Nah, jadi menurutku semua pegangannya ke situ sih. Mau di JR pun, katakanlah gini ya, di TOK, asosiasi profesi nggak mungkin serta-merta menolak pemerintah, itu kayak kudeta jadinya. Itu mesti akan ngikut. Jadi nanti mesti akan bentuk kubu sendiri yang maju ke JR. Mungkin JR-nya mewakili asosiasi profesi, atau maksudnya mewakili PDGI, atau mewakili dokter gigi, dokter umum, ya semua elemen lah. Itu mungkin nanti akan ada JR. Tapi JR pun, ya tadi, baliknya ke konstitusi. MK ngelihatnya konstitusi bilangnya apa? Nggak ada ngatur kamu nggak kaya itu bukan merugikan negara. Kamu agak kaya itu ya udah itu konsekuensi, itu dampak gitu loh. Tapi itu nggak dilindungi negara. Yang dilindungi negara adalah hak untuk sehat, dan aturan ini
komit untuk itu, ya itulah yang menang. Gitu. Akhirnya kan ada situ. Sama kayak tukang internship. gigi kan gitu. Sama Iya, kayak tukang gigi internship kan ya. itu dasarnya. Tukang gigi itu Ya. bahkan aku nanya langsung loh ke Prof. Mahfud kan waktu itu kita kan di satu forum yang sama kan. Aku tanya kan, kenapa waktu itu tukang gigi kok akhirnya boleh padahal kita tahu pelanggarannya itu banyak. Ya karena hak konstitusi itu membolehkan orang itu bekerja. Itu dulu yang dipegang. Dan ini tukang gigi itu pernah legal ya, pernah karena ada aturannya. Cuman kan nggak diperpanjang. Tapi masalah penyelewengan itu bukan masalah konstitusi, itu masalah pengawasan. Ya silakan diawasi. Nah, jadi harusnya ada laporan, kan delik aduan pengawasan itu. Iya, Ya betul. kan? Nah, karena kita makanya karena belum banyak paham hukum, makanya nggak jalan. Ya kan? Social engineering-nya nggak jalan karena belum paham itu, Riz. Harusnya makin jalan dan makin seru kalau paham. Makanya di Amerika itu hak aborsi aja di satu negara. Rame kok. Satu negara bahas, satu negara bagian Texas kalau nggak salah. Satu negara Amerika bahas semua. Nyala-nyalahin gitu. Tapi itu karena mereka paham hukum. Gitu. Hak aborsi doang loh. Gitu. Bahas aborsi doang. Rame satu negara. Ada kalau di kita kan jelas kan. Gitu. Makanya Jadi ini situasional. Kalau menurutmu pasti akan ada pro kontra Pasti, ketika ya. regulasi ini berjalan, pasti akan ada pro kontra. Tapi ya kemungkinannya di sana ya tetap akan melalui JR, dan JR pun itu harus nabrak banget dengan peraturan undang-undang dasar sehingga MK itu bisa tergerak untuk mengabulkan gitu. Masyarakat itu nggak usah pilih-pilih dokter lagi. Ketika udah dinyatakan kompeten, ya udah selesai gitu. Jadi menurutku kalau dokter gigi itu udah nggak punya beban di situ, ditempatkan dimanapun nggak masalah. Karena tinggal kita manage. Sama ini mungkin sistem informasi kesehatannya juga di. Ya. Maksudnya mungkin kita satu hari, mungkin cita-cita satu hari nanti kita sampai ke tahap yang ada data real time yang bilang, oh di klinik ini yang sedang berjaga dokter ini sedang ada pasien 134. Terus di klinik ini ada pasien, kamu tinggal milih, oh saya di kabupaten ini, kecamatan ini, desa ini, ada berapa klinik yang tersedia. Oh ada tiga itu dokternya siapa aja yang lagi berjaga. Terus ada berapa pasien sekarang di situ. Jadi pasien itu real time, oh aku mau ke klinik ini ya, maksudnya oh ini lagi nggak rame, oh ini lagi rame, ini lagi. Iya. Bisa sampai taraf itu nggak sih nanti? Iya, sangat bisa kayak gitu. Bahkan ini sebenarnya tadi ya, kalau tadi kebetulan aku ini si pasiennya agak susah dikontrol. Kalau aku biasanya bahkan bisa kok nggak masalah, kayak sehari ngerjain 5, besoknya 10, besoknya 15, terserah kamu. Apalagi gigi loh, sangat manageable. Beda dengan kasus dokter umum. Kalau dokter umum tuh susah ya, karena hampir semuanya kan bilang sakit dan itu akut, itu nggak bisa dikontrol. Kalau gigi kan sangat bisa. Akutnya gigi aja masih bisa ditunda kok. Suruh aja beli anti nyeri, udah. Besok datang tinggal di debit gitu. Nah, kalau datang sekarang ya cuma dikasih obat anti nyeri, ya beli aja sendiri kan bisa. Kalau enggak dikirimin obatnya bisa. Sangat manageable gigi itu. Jadi menurutku itu sangat-sangat bisa diatur lah. Dan sejauh ini aku bisa ngontrol kayak gitu. Makanya Zam, aku siang di kampus, malam dipraktekkan, alhamdulillah masih sehat. Ya karena aku bisa ngatur. Kalau aku benar-benar ngikutin masyarakatnya, nggak kuat aku. Sehari 20, 25 itu nggak kuat. itu harus milih salah satu kalau kayak gitu, ya kan? Nah, konsekuensinya kayak gitu. Ya. Untuk saat ini mungkin ketika seseorang kuliah di FKG, masa depannya itu masih ngambang gitu, bener nggak? Asumsiku itu bener nggak? Atau mungkin gini Mas, mungkin kita nggak boleh bilang gitu, soalnya kita nggak tahu nih ternyata regulasi satu tempat praktek, regulasi internship ternyata bukan hal yang buruk, tidak seburuk itu gitu, malahan bisa jadi sesuatu yang bagus gitu untuk mereka. Jadi kita nggak bisa pasti SWOT kan, semuanya kan ada SWOT kan. Tapi kan karena sekarang ini belum ada. Soalnya tadi kita ngomong kayak ini ya, kayak negatif banget ya. Kayak itu suatu kebijakan yang kurang baik gitu. Padahal enggak gitu. Padahal belum tahu, belum dilaksanain juga. Ya. Makanya aku menyebutkan ngambang kan. Belum ada. Belum ada kan. Tugasnya pemerintah itu kan to govern
is to foresee. Aku lupa ini kutipannya siapa. Jadi pemerintah itu atau membuat kebijakan itu adalah memproyeksi atau memprediksi. Nah, seberapa akurat prediksinya, seberapa jauh jangkauannya, seberapa besar impact-nya, ya itu tergantung pemerintahnya sendiri atau istilahnya orang yang terlibat di situ. Nah, harusnya kalau dia proyeksinya itu emang luas, ya itu harusnya impact-nya atau nanti akan seamless ya transisinya itu. Jadi harusnya gontok-gontokannya itu juga enggak ini. Jangan-jangan ini kita juga jadi bagian dari itu. Kita ngobrolin ini, itu bisa jadi bagian dari itu juga. Katakanlah ini kita lempar wacannya dulu di tahun ini, nanti tahun sekian kita mulai rumuskan, nanti tahun sekian nanti kita ketok, ya bisa jadi ke arah sana. Jadi menurutku ikuti aja. Nanti kita lihat opportunity-nya aja lah gitu. Iya. Masih banyak kok. Jadi kalau boleh merisamkan hasil beberapa kemudian yang kita diskusikan, entah kemudian kebijakan satu tempat praktek ini akan bergulir kapan gitu, itu kita tidak perlu kemudian khawatir dan jadi takut banget karena nanti organisasi profesi kita pasti akan melakukan pengawalan begitu ya, kemudian Jauh memberikan ini arahan-arahan. masih komit ke Ya. mayoritas. Nah, gitu. Ya. Dan Bahasanya kemudian gitu. betul. Dan kemudian apa yang kira-kira kita bisa persiapkan ya tidak bisa kemudian kita saklek gitu ya, tetap kita memperkaya diri dengan keterampilan yang baik karena toh pada akhirnya manajemen klinik kita itu bergantung kepada kita kan ya. Tadi Fahmi sempat menyampaikan bagaimana memanage waktu, memanage pasiennya begitu kan. Iya. Itu kembali lagi kan. Ya, tapi itu lebih ke teknis hariannya ya, dan itu individualistis ya. Maksudnya kita nggak bisa mukul rata sih. Dan sistem nggak akan ngatur sedetail itu. Ya. Tapi seenggaknya kalau kita secara sistem itu kita bilangnya yang penting kalau untuk PR kita masing-masing ya, sebenarnya kan masing-masing tiap orang kan ada pandangan, ada alasan. Kumpulin aja alasannya. Itu nanti jadi bargaining position kita. buat memperkuat bargaining position gitu loh. Ya istilahnya kalau kita nanti pasang sikap menolak gitu, kan bargaining positionnya itu ya di sikap tawarnya kita dari situ. Satu tempatnya kita tutup dulu, kita selesai dulu. Ya. Nah, nanti teman-teman boleh bisa nonton di YouTube Dental Legal, oke? Bisa dicek di YouTube Dental Legal, mau nonton, dan jangan lupa kita nggak usah ngemis subscribe ya, tapi kalau mau subscribe nggak apa-apa. Oke. Ya tetap aja ngemis ujung-ujungnya. Nah, nanti sampai ketemu lagi di episode-episode DLC selanjutnya Dental Legal Club. Nanti ada pembicara-pembicara ya. Semoga next time kita bisa undang expert ya, yang beneran expert. Selamat malam semuanya. Sekian, terima kasih Dr. Fahmi, Dr. El Haris, dan rekan-rekan yang sudah berkontribusi dalam diskusi kita pada malam hari ini. Ada Aldriati Merdiarsi, ada Ratu Sofia, Devi Putri, kemudian Syauki. Mudah-mudahan nanti kita di kesempatan berikutnya bisa melanjutkan diskusi yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dental Legal pamit diri. Wah. Pamit undur diri.